Kalau ini full, semua channel 31 band. Semua channel 31 band. Iya, jadi nggak ada alasan tuh kurang band. Nggak ada. Ini pasti udah saat ini. Berarti akan ada lagi nih mungkin. Kemungkinan. Oke. Kita boleh spill. Entry Bukan tapi cuma sebelum beredar, Pak. Sebelum dibuat kita coba dulu, Pak. Coba di kelasnya. Harganya tidak sampai 10 juta. Bahkan mendekati 10 juta pun tidak. Jadi bukan 99,99, bukan. Jauh di bawah 10 juta. Welcome back to YouTube RPM Audio Official. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik. Kali ini ada produk terbaru dari Flux Audio, yaitu DSP Amplifier konsep series. Tentunya Flux Audio bukan sesuatu hal yang baru dalam mengeluarkan produk DSP Amplifier, karena sebelumnya sudah ada Project Series ya. Nah, kali ini kan konsep series, kita akan coba kupas apa bedanya sih konsep series dan project series itu. Oke Pak Wisnu, ini kan ada produk baru nih Flux Audio ya. Bedanya apa sih antara project series dan yang baru ini konsep series nih DSP amplifiernya? Ya, singkatnya begini. Mungkin kalau para tuner atau installer zaman dulu udah tahu mengenai project series, itu salah satu DSP amplifier yang diciptakan oleh Flux khusus untuk profesional sebenarnya. Nah, cuma untuk profesional itu memang ada sedikit orang-orang yang merasa sedikit sulit. Fitur-fiturnya Fitur-fiturnya. Ya, okay. Meskipun sebenarnya untuk installer-installer yang kawakan sih itu nggak masalah. Sangat berguna malah itu ya. Betul. Nah, kita berusaha untuk menyederhanakan hal itu. Okay. Dan juga beberapa fitur-fiturnya kita coba bikin apa yang bagus di situ di project series, kita tetap masukin di konsep series ini. Jadi boleh dibilang konsep series ini entry level lah untuk DSP, dan yang pasti harganya juga ekonomis. Oke. Nah, jadi kita mulai dari yang konsep 4 ini. Oke, ini konsep 4 ini yang 4 channel ya? Iya, betul. Yang konsep 4 tentunya sangat jauh berbeda dibanding Flux Project yang 8i ya. Kalau 8i kan 8 channel, ini 4 channel. Ini benar-benar dibuat untuk entry level. Jadi pemasangannya pun mudah. Di sini cukup pakai kabel harness plug and play. Jadi cukup kabel ini masuk ke head unit ya. Terus dari kabel ini yang satu lagi ke audio systemnya, ke speakernya. Tambahan ada dua channel lagi, bisa dihubungkan dengan subwoofer aktif atau power amplifier eksternal. Tapi kalau misalnya ini mau di-expand yang lebih baik itu, misalnya suatu ketika perlu daya lebih besar, bisa digunakan juga sebagai DSP standalone. Jadi di sini ada terminal outputnya, ada 6 terminal RCA yang bisa dihubungkan dengan power amplifier eksternal. Low inputnya ya berarti itu? Iya, betul. Jadi ini bisa berfungsi sebagai DSP standalone. Semuanya bisa ya standalone berarti ya? Betul. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Bahkan ini untuk inputnya ada juga optik. Dari yang 4i sudah tersedia optik di sini. Ini di bagian sini udah ada optikal nih. Dan ada channel USB juga ini ya? Bisa baca USB juga. Baca file audio dari USB. Betul. Nah, kemudian yang kedua di atas ini kakaknya adalah ini konsep 6i. Punya 6 channel yang ada amplifiernya, plus tambahan 2 channel yang bisa di drive oleh DSP dia. Bisa tetap ada fitur-fitur equalizernya, TA-nya, berupa terminal RCA. Total terminal RCA-nya ada 8 ya. Jadi 6 yang pakai amplifier, 2 lagi buat expand ya. Buat expand, betul. 2 lagi tidak ada amplifiernya tadi. Tenaganya yang kabel harness ini built-in 50 watt. Yang khusus untuk 2 channel lagi itu wattnya lebih besar, 80 watt. Wah, besar ya. Nah, untuk itu kita tidak bisa pakai kabel ini lagi, makanya ini di sini disediakan tambahan ini. Bisa, ya. Ini terminal buat power supply. Supaya power supply-nya bisa tetap memenuhi syarat untuk menghasilkan tenaga 4x50 sampai sama 2x80. Terpisah gitu jadi. Iya, betul, Pak. Wah, bagus banget. Nah, kalau ini ada fitur tambahan nih. Ini ada USB OTG. Nah, OTG ini memungkinkan untuk dia bisa membaca sinyal digital dari perangkat player atau handphone.
Jadi diolah pakai DAC-nya di sini. Jadi data digital dirubah jadi analog di sini. Oke. Hasilnya ya coba dirasakan. Perlu Oke. dicoba langsung lah ya. Perlu dicoba kalau belum mencoba. Iya. Berarti perbedaannya sama 4i ini kan dia cuma ada USB play ya? Ya, kalau di sini beda ya? USB play Beda ya? ada tetap sama ditambah OTG. Oke. OTG ini menurut saya sih luar biasa ya. Karena handphone saya yang boleh dibilang biasa-biasa bisa menghasilkan suara yang DAC di bagus. sini ya. Iya, prosesnya. high-res itu. Hi-res sudah hi-res. Iya, betul. Nah, fitur lainnya ya sama ini, optik juga ada di sini. Optik ada ya. Jadi kalau misalnya head unitnya masih pakai optik juga bisa di sini. Oke, Nah, untuk fitur lainnya nih Pak Wisnu, untuk di berapa band sih ini grafik EQ-nya nih? oh EQ kalau biasanya umumnya kalau amplifier DSP amplifier biasa itu kadang-kadang untuk subwoofer atau channel misalnya channel yang buntutnya itu di cut. Biasanya kadang-kadang cuma 7, 11. Oke. Kalau ini full semua channel 31 band. Semua channel 31 band? Iya, Oh, jadi oke, nggak ada luar alasan tuh kurang band. Nggak ada. Ini pasti udah semua bisa. Sudah 31 band semua channel. Iya. Dari yang 4i pun sama ya? Sama. Nggak ada beda semuanya berarti? sama begitu. Oke. Jadi 31 band bahkan Q-nya bisa dirubah. Jadi kalau kita mau Q kecil atau Q besar semua bisa. Tinggal diketik aja. Frekuensinya tentu bisa. Kalau kita memang butuh misalnya ternyata menurut RTI kita frekuensinya bukan 100 Hz tapi 101 bisa. Tinggal diketik 101 bisa. Oke. Jadi kalau boleh dibilang meskipun entry level ya, tapi fiturnya tetap profesional. Bener Betul, dong? betul. Yang tadi yang dibilang diterapkan dari project Project 8i. series ya, Project 8i. Ya, Project 8i Tetap diterapkan juga di sini. masukkan ke Mana sini. yang bagus-bagus, mana yang boleh dibilang mudah diaplikasikan Iya. oleh tuner, tetap dimasukin di konsep series ini. Oke. Nah, selanjutnya nih ada yang paling ininya nih, Paling kakaknya nih ya. tinggi Kakaknya nih ya, saat paling ini tinggi. ya. Oke. Paling tinggi Saat saat ini. ini. Berarti akan ada lagi nih mungkin. Kemungkinan Oke. kita boleh spill. Jadi ini untuk saat ini yang ini konsep 8i. Yang ini. 8i. Tentunya channelnya lebih banyak ya. Lebih banyak lagi. Jadi 8 channel yang ada amplifiernya. Tentunya bukan 2 channel yang wattnya lebih besar, tapi 4 channel wattnya lebih besar. Jadi bisa digunakan untuk misalnya mid bass, Dua subwoofer, dua bisa. 2 subwoofer kecil bisa, Kecil bisa. karena wattnya Oke. kan 80 80 watt. Ya Dan ini- sesuai lah ya. Ya, dan Sesuai. ini juga bisa tetap difungsikan sebagai DSP independen ya, bisa sendiri buat standalone kalau ya. misalnya perlu power tambahan. Terus kemudian, oh iya, satu lagi yang tadi saya mungkin sedikit terlupa. Yang kelebihan dari 3 amplifier DSP konsep ini, Oke. ada yang namanya pass shifter yang bisa di adjust. 3 series ini 3-3-nya ada. Tapi Ada, ini oke. hanya 2 channel, ini 4 channel. Di sini 6 channel. Jadi itu membuat kalau kita setting itu misalnya bassnya sudah benar secara time alignment, tapi belum terlalu benar-benar bulat lah itu. Oke. Bisa dibuat ini benar-benar real bulat gitu. Dibikin lebih Kurang presisi lebihnya lah ya. Dibikin Lebih presisi, betul, lagi. Pak. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini untuk konsep series ini. Jadi intinya ini bukan DSP entry level sih kalau menurut saya. Sudah pro fitur-fiturnya ya. Tapi untuk harga tetap Ya, itu Terjangkau memang ya. sengaja supaya dibuat Iya. harganya tetap terjangkau. terjangkau tapi tidak melupakan sisi profesionalnya dalam fitur-fiturnya ini. Jadi untuk pengguna car audio ya ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat untuk Iya. memaksimalkan sistem audio mobilnya ya. Ya, jadi silakan dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan. Mau 4i yang punya 4+2, 6i yang 6+2, atau 8i yang 8+2. Jadi sesuaikan mau konsep seperti apa ya tinggal dipilih. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Wisnu. Dari fiturnya ya, dari Iya. komponen. Ini pakai chip apa ya? Kan kalau DSP itu pasti ada chipnya nih. Hmm, Boleh dikupas nggak nih? Boleh disebutin nggak?
Kalau disebutin aja boleh sih. Boleh ya? Boleh. Kita pakai AKM, Pak. Oh, udah pakai AKM. Yang high res tentunya, Pak. Sudah high res. Iya. Nah, jadi bukan produk yang biasa ini sebenarnya ya. Ya tadi yang memungkinkan tadi OTG-nya ini kalau dipakai hasilnya handphone yang biasa-biasa aja hasilnya bisa high res. Bisa high res. Karena di sini sudah ada DAC-nya. IC-nya, DAC-nya pakai AKM yang high res. Oke, menarik banget nih. Iya. Gini emang risetnya udah. Ya benar-benar real Pak, kita coba Pak. Kita nggak ada produk kita nggak coba. R&D-nya benar-benar diperhitungkan ya. Iya. Meskipun entry Bukan tapi cuma sebelum beredar Pak, sebelum dibuat kita coba dulu Pak. coba dulu ya. Iya. Itulah Flux Audio ya. Untuk proses R&D nggak sembarangan. Oke Pak Wisnu, nih kita lanjut lagi nih. Tadi kan sempat sudah bahas 31 band EQ ya. Per channel. Nah, tentunya ya per channel. Tentunya kan itu adanya di software. Iya betul. DSP tuningnya ya. Iya. Nah, saya mau bahas lebih detail nih dengan Pak Wisnu soal interface-nya seperti apa sih DSP software-nya ini. Ya, interface-nya seperti ini nih. Oke. Mungkin bisa dilihat nanti di layar. Jadi semua dituangkan dalam satu halaman. Jadi di sini equalizer-nya kelihatan, delay-nya juga bisa kelihatan. Bisa dirubah tuh millisecond, centimeter, inch. Terus crossover-nya low pass, high pass ini bisa kelihatan di satu halaman. Jadi nggak terlalu repot harus pindah-pindah ganti-ganti halaman. Kecuali mixer tentunya. Kalau mixer kan pertama biasanya kita nge-setnya. Jadi mixer untuk yang high level, RCA, Bluetooth, optical di semua ada nih. Jadi kita bisa atur mixernya. Terus delay-nya juga ada delay group. Jadi kita bisa ngedelay misalnya speaker depan terhadap subwoofer, kita bisa grouping. Terus nah ini yang tadi saya bilang tuh, ini untuk pass shifter-nya ini yang bisa menggeser-geser fase sehingga benar-benar bisa bikin bassnya itu bulat di depan. Makin presisi. Iya, jadi TA udah beres nih. Kita mau bikin benar-benar presisi di depan bisa. Jadi ada pass shifter. Dan ini tampilan juga bagus ya, ada ilustrasi. Ada ilustrasi fasenya kayak gimana. Digeser, berubah. Oke, bagus ini. Iya. Terus kita juga ada satu lagi, ini kita ada password. Terus di dalamnya sendiri ini kita bisa save sebanyak ada 6 preset. Memorinya ya. Iya, memorinya ada 6 preset. Untuk semuanya ya. 4i, 6i, 8i semuanya ada 6 preset. 6 preset dari semua line up series-nya. Iya. Oke Pak Wisnu, tadi kita udah bahas secara detail ya, spesifikasinya sampai dengan softwarenya, user interface-nya seperti apa ya. Iya. Nah, ada satu nih, tentunya nggak boleh kelewat nih, soal harga. Boleh nggak kita info nih untuk teman-teman RPM Audio Official? Tadi di awal kita sudah sebutkan ya, harga DSP ini sangat-sangat ekonomis. DSP konsep series ini saat ini adalah DSP terbaik di kelasnya. Harganya tidak sampai 10 juta. Bahkan mendekati 10 juta pun tidak. Jadi bukan 99,99, bukan. Jauh di bawah 10 juta. Oke, tadi kita udah bahas secara detail mengenai fungsi, spesifikasi, sampai dengan harga. Buat teman-teman RPM Audio Official yang mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kami, RPM Audio Official. See you and thank you.